Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Wa fahman sahlan mashulan wa fahman sahlan mashulan. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan mereview ataupun mengulang dari bab pertama pelajaran Al-Qawaid yang insyaallah telah berjalan 10 minggu kalau nggak salah, 10 minggu ke sekarang insyaallah. Nah, di minggu ke-10 ini kita akan mereview sedikit dan sebentar-sebentar serta sekilas bab per bab materi yang telah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama adalah tentang huruf jar. Bab 1, huruful jarri, huruf jar. Artinya jar itu sebetulnya bawah. Jadi kan ada istilah dulu seperti kita bahas, ada rofa. Rofa itu atas, nasab itu datar, jar itu bawah. Tapi tidak bisa kemudian di Indonesia diterjemahkan sebagai atas bawah, tengah bawah. Rofa, nasab, jar. Nah, pertama adalah huruful jarri, huruf-huruf jar dan pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Kata tunggal ya kata satu kata. Ada di sini terhadap yang ada alnya dan ada tanwinnya. Minal masjidil harami in amsakahuma min ahadin. Kalau yang ada alnya kasroh saja ilallahi anin nari alal kuffari. Kemudian fil ardi bil azabi lirrijali kal an'ami. Kemudian wal qur'ani. Itu yang ada alif lamnya. Artinya isim tersebut diawali oleh alif lam, dimasuki alif lam. Kemudian yang bertanwin otomatis tanwin kasroh ataupun kasrotain bahasa sederhananya. Contohnya in amsakahuma min ahadin ila siratin an mau'idatin ala bayyinatin fi jannatin bi salamin min ni'matin. Kemudian ka ma'in wan nazi'ati. Nah, kalau wan nazi'ati khusus untuk wawu yang maknanya adalah sumpah, maka pasti membutuhkan alif lam. Tidak ada sumpah wawu di sini. Sekali lagi wawu yang bermakna sumpah demi. Wal Qur'anil Hakim Yasin, wahai Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Nah, jadi wawu di sini maknanya adalah wawu sumpah. Kalau sudah wawu sumpah, isim setelah wawu sumpah tersebut secara umum pasti beralif lam. Contohnya wal Qur'ani wan nazi'ati. Jadi tidak menggunakan tanwin lagi, tidak menggunakan tanwin kasrah.
Begitu. Ini penjelasan singkatnya untuk huruf jar di poin pertama ini. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, Bunda? Jadi jar itu artinya itu bawah ya, Ustaz ya? Rofa Ya. itu atas begitu. Betul. Iya, iya. Kan bahasa kasarnya begini, Bun. Kalau dhamma itu kan mencucu. Mohon maaf ya. Dhamma itu kan mencucu seperti u, bu, tu. Itu kan mohon maaf. Bibir kita kan maju ke depan. Tapi kalau fathah, misalnya a, ba, ta, sa, itu kan datar. Artinya mulut kita, bibir kita hampir tidak ada perubahan. Artinya tetap seperti a, ba, ta, sa, tidak harus kemana. Tapi kalau kasroh, misalnya i, itu kan melebar ke samping, kemudian bibir bawah agak doyong ke bawah dikit. Tapi tidak seperti u. I, di, ti, dan seterusnya. Itu pertama kali yang seperti itu saya tidak tahu yang mencetuskan pertama kali ini rofa, ini nasab, ini jar, saya belum tahu. Tapi intinya adalah dikatakan rofa karena pengucapannya itu secara umum pengucapannya bibir doyong ke depan. Sementara nasab bibir tetap apa adanya. Sementara kalau jar itu bibir agak ditarik ke samping, kemudian bibir bawah agak doyong ke bawah, seperti itu. Itu hanya pengertian yang mungkin bisa disederhanakan. Itu, Bunda. Oke, Ustaz. Sampai di sini ada yang lagi yang ingin disampaikan? Ustaz. Betul, jelas, Ustaz. Oke. Monggo. Kalau wawunya bukan wawu sumpah, tidak harus kasroh ya berarti, Ustaz ya? Kalau misalnya, Iya. Seperti misalnya wawu atof atau wawu yang lain misalnya. Itu tidak harus. Yang mengharuskan kasroh dan alif lam kalau bertemu dengan isim, maka itu adalah wawu yang maknanya sumpah. Meskipun yang bersumpah itu bukan Allah, Ustaz. Maksudnya orang yang bersumpah itu dia juga hukumnya jadi jar. Iya, contoh begini. Ada di dalam bukan hadis sih. Ucapan salah satu tabi'in. Wa rabbi hadzal baiti, wa demi rabbi Tuhan ataupun pemilik hadzal baiti rumah ini, maksudnya demi Allah yang memiliki Ka'bah ini, sesungguhnya si fulan telah dilaknat oleh ini. Nah, ini kan wawunya tidak menggunakan wawunya wawu sumpah, rabbihnya menggunakan tidak menggunakan alif lam, tapi karena di belakang ada idhofahnya. Nah, itu kan diucapkan oleh manusia. Wa rabbi hadzal baiti. Demi Tuhan yang memiliki rumah ini. Tapi kalau kalau bersumpah dengan makhluk itu tidak boleh. Kalau tuntunan akidahnya, seseorang bersumpah ataupun fulan bersumpah dengan tumbuh-tumbuhan, pokoknya ciptaan Allah, demi matahari, demi bulan, itu tidak boleh. Yang berhak untuk bersumpah dengan makhluknya ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itu tuntunan tuntunan akidahnya. Sampai di sini barangkali jelas, Ustaz. Alhamdulillah.
Yang lain? Jelas Ustaz. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pengaruh huruf jar pada kata atau nama yang huruf terakhirnya alif tegak atau alif bengkok, maka huruf terakhirnya tidak berupa kasroh yang nampak atau dalam bahasa lainnya dikira-kirakan. Dikira-kirakan itu yang bagaimana? Ya seperti contoh begini. Ini apa namanya? Dengan alif lam. Kalau dengan alif lam kaidah yang awal itu harus setelah ada huruf jar di depannya pasti berkasroh. Tapi di sini nggak berkasroh. Fasanu yassiruhu lil yusra. Tidak lil yusri, tapi lil yusra. Kemudian ada bil busyra. Bil busyra. Ini alif bengkok. Apa? Ini alif bengkok. Ini alif bengkok atau alif layyinah. Bil busyra qalu salama. Fasana yassiruhu lil yusra. Ada yang tanwin. Tapi tanwinnya di sini tanwin tetap, tanwin di atas. Ala hudan. La ala hudan. Ulaika ala hudan, tidak ala hudin. Kemudian innaka la ala hudan. Hudannya tetap seperti itu. Kenapa hudan? Karena di sini ada alif layyinah. Itu yang isim, ini isim, ini isim, ini isim, ini isim. Kemudian yang nama, karena nama annallaha yubashshiruka bi Yahya. Annallaha sesungguhnya Allah yubashshiruka memberikan kabar kepada engkau bi Yahya dengan lahirnya Yahya, memberikan kabar kepadamu wahai Zakaria bi Yahya dengan akan datangnya Yahya. Yahya ini nama yang diakhiri oleh alif layyinah. Walamma sakata an Musa, tetap Musa. Terus bagaimana? Maka huruf terakhirnya tidak berupa kasroh yang nampak, tapi dikira-kirakan. Itu kalau apa namanya? Kalau apa? Kalau mengi'rabnya bagaimana? Jadi begini, li huruf jar, yusra fi'il, yusra isim. Tanda jarnya adalah dengan kasroh ataupun kasroh muqaddarah, bahasa kasarnya begini. Lil fasanu yassiruhu lil yusra. Li huruf jar, yusra isim. Tanda jarnya adalah isim majrur, isim majrur, tanda jarnya adalah kasroh yang dikira-kirakan. Itu apa namanya? Penerjemahannya. Ataupun pengirobannya, pengirobannya. Kemudian ala huruf jar hudan isim majrur, tanda jarnya adalah kasroh yang dikira-kirakan. Bi Yahya bi huruf jar, Yahya nama yang berupa yang diakhiri alif layyinah, majrur, tanda jarnya adalah dengan kasroh yang dikira-kirakan. Seterusnya seperti itu. In kuntum lirru'ya ta'burun fasana yassiruhu lil usra wa inna ini yang alif alif berdiri, yang ini lirru'ya
wa inna aw iyyakum la'ala hudan wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Nah, terus ini namanya isim apa? Nanti ada penjelasannya. Ustadz, Oke, monggo. isim majrur itu karena dia ketemu sama huruf jar, maka dia disebut isim majrur begitu nggih? Dan harus dijar. Betul, karena didahului oleh huruf jar. Maka dinamakan isim majrur. Kemudian yang kolom paling kiri itu bil layinah. Fa-nya apa Ustadz? Kolom yang paling kiri nggih. Niki. Di alif layyinah. Oh, alif layinah nggih nggih. Alif layyinah. Layinah itu artinya nama. Bengkok. Oh, bengkok. Iya iya iya. Nggih nggih. Oke. Ini kan bengkok, Bunda. Yang ini bukan iya. Ini yang ini. Seperti ini, Musa. Hudan itu kan juga ada alif bengkoknya, Ustadz. Betul. Ini Tapi nggak tanwin ya? Tanwin, tapi alif bengkok. Tapi tetap dinamakan sebagai isim. Seandainya ini tidak menggunakan alif tanwin, alal huda, tetap alal huda, begitu, Bunda. Oke, Ustadz, jelas, Ustadz. Barangkali yang lain? Jelas, Ustaz. Berikutnya, huruf jar pada kata yang diakhiri ya, nun, jamak, atau yang serupa dengan jamak, cirinya tidak berakal. Kita yang jamak dulu, yang jamak yang berakal dulu lah. Di sini ada 1, 2, 3 ada. Sementara yang nggak berakal 1, 2, 3. Baik. Yang berakal dulu. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Asalnya bagaimana ini? Kalau tidak dia didahului oleh huruf jar, kharijuna. Asalnya kharijuna menjadi di kharijina. Ya, nun jamak. Ini kalau tidak dimasuki oleh huruf jar, kharijuna. Begitu dimasuki oleh huruf jar, di kharijina, berubah menjadi ya nun jamak yang asalnya waw dan nun jamak. Berikutnya misalnya contoh yang sebelumnya. Betul, an akuna minal muslimin, asalnya bagaimana? Muslimun. Apa? Menjadi apa tadi? An akuna minal al-muslimuna minal muslimin. Contoh yang lain lagi tadi, wal hijaratu uiddat lil kafirina. Asalnya adalah al
kafiruna. Jadi iddat lil kafirin. Sampai di sini. Ini yang berakal. Afwan. Enggak, gimana? Ini maksudnya dibedakan berakal tidak berakal itu di mananya Ustaz ya? Oh, ini Bunda. Kalau yang berakal itu yang menunjuk kepada manusia. Khorijina, orang yang keluar. Oke, maksudnya efeknya terhadap apa? Perubahan-perubahan ini adakah Ustaz? Oh, tidak ada. Cuman kan contoh begini Bunda, ini kan al-alamina kan? Al-alam, alam semesta. Alam semesta secara umum itu berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, ini namanya tetap di apa? Yang serupa dengan jamak, cirinya tidak berakal. Serupa dengan jamak maksudnya apa? Sama-sama diakhiri oleh inah berkas apa? Huruf yang pertama, huruf yang satu, huruf ketiga dari depan, dari belakang, 1, 2, 3, ataupun huruf sebelum ya, huruf sebelum ya sukun itu berkasroh. Ini kan berkasroh. Jinah, di sini juga berkasroh. Nah, ya dan nunnya sama, ya dan nun sama. Ini yang dikatakan sebagai serupa dengan jamak, cirinya tidak berakal. Serupanya kenapa? Karena berakhiran ya nun juga, ya nun. Di depannya ya itu kasroh, ya nun. Akhorina wasullatun dan sepertiganya minal akhirin, dari yang lain, dari golongan yang lain. Al-awwalina. Jadi yang dikatakan serupa dengan jamak, serupanya itu karena dia sama-sama diakhiri oleh ya nun. Seperti itu, Bunda. Oh, gitu. Tapi mereka itu tidak jamak ya, Ustaz ya? Belum? Mereka tidak jamak kan itu ya? Alamina itu bukan jamak ya? Cuma serupa dengan jamak. Jamak. Maksud jamak juga. Tetap jamak karena apa? Karena dibaca karena diakhiri ya nun, seperti itu. Maksudnya serupa dengan jamak manusianya. Kenapa serupa dengan jamak? Karena ininya, ya nun ini. Serupa dengan jamak bukan berarti tidak jamak. Gitu. Kan artinya gini, alamun alamani, alami alamun, kan itu. Alamun satu alam, alamini alamani dua alam, alamu tiga alam, kan nggak itu. Oh, berarti tetap jamak alamuna itu nanti kalau ketemu huruf jar jadi alamina. Betul. Asalnya ini kan kalau menjadi minal awalina. Akhiruna menjadi akhirina. Kalau dua tadi berarti nggak berubah jadi apa Ustaz? Alamani itu kalau ketemu ala gimana Ustaz? Oh, nanti ada bahasannya Bunda. Oh gitu, nggih. Pokoknya ini jamak ya Ustaz ya, yang jamak nggih. Nggih, siap Ustaz, ampun. Kemudian pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih namanya idhofah. Dan kata yang dimudhof dan kata yang mudhof ilaihnya ya nun jama atau serupa dengan jama tadi. Idhofah itu apa? Susunan gandengan dari dua kata atau dua benda atau lebih. Contohnya fi dinillahi afwajan min syarril waswasil khannasi. Yang fokusnya kita adalah yang ini.
gandengan merah sama hijau. Kata orang Madura ini biru bunda. Bidinillahi min syarril waswasi qul a'udzu birabbil falaqi min syarri hasidin. Nah, dini nunnya dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar tanpa alif lam dan tanwin. Kan nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya. Kalau misalnya sendiri, misalnya Allahi abwajan ini dihapus, misalnya dihilangkan, bagaimana jadinya? Bidinin. Tuh. Karena di sini ada kelanjutannya yang itu berupa isim, ada alif lamnya, maka di sini bidini. Kemudian Allahi dibaca kasrah. Karena dimudhafkan pada kata Allahi. Bidini Allah. Kemudian Allahi haknya dibaca jar ataupun di kasroh karena menjadi mudhof ilaih tanpa tanwin karena ada alif lam. Ini yang itu namanya idhofah. Ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih namanya idhofah. Berikutnya min syarril waswasi. Syarri adalah mudhaf. Al waswasi mudhaf ilaih. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih namanya idhofah. Ingat, mudhaf selamanya tidak punya alif lam dan selamanya tidak punya tanwin. Tapi kalau mudhof ilaih, kalau tidak ada tanwinnya pasti alif lam. Tapi kalau ada tanwinnya maka alif lamnya dibuang. Seperti di sini contoh ini. Wa min syarri hasidin. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Bi rabbi al-falaq. Rabbi mudhaf, al-falaqi mudhaf ilaih. Namanya keduanya digabung menjadi idhofah. Min syarri hasidin. Nah, kalau ini syarri mudhaf, hasidin mudhaf ilaih. Loh, kenapa mudhaf ilaihnya ini kasrotain sementara di atas kasroh biasa? Karena di sini tidak ada alif lamnya. Kalau atas karena ada alif lamnya maka kasroh biasa. Di sini tidak ada alif lamnya maka menggunakan kasrotain. Kama tali habbatin. Tidak. Ini masali mudhaf, habbatin mudhaf ilaih. Alasannya sama dengan yang barusan. Di sini tidak menggunakan alif lam karena di sini ada terakhirnya ada kasrotain. Di ayyi suratin. Di ayyi suratin. Ayyi di sini adalah mudhaf, suratin adalah mudhaf ilaih. Keduanya digabung menjadi idhofah. Yang berikutnya kata yang mudhaf ilaihnya ya nun jama' atau serupa dengan jama', sama dengan yang di atas sebetulnya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Rabbi mudhaf, al-alamina mudhaf ilaih. Wasfafaki ala nisa'i al-alamina. Seandainya al-alamina ini dibuang menjadi li rabbin. Tapi karena ada al-alamin maka rabbi al-alamin. Wasfafaki ala nisa'i al-alamin. Seandainya al-alamin ini dibuang menjadi wasfafaki ala nisa'in. Kemudian karena ada al-alamin menjadi nisa'i al-alamin. Fi qulubil mu'minina. Kalau tidak ada al-mu'minina menjadi fi qulubin. Tapi karena ada al-mu'minin cukup kasrah saja fi qulubi al-mu'minin. Ada yang disampaikan lagi?
Jelas Ustaz. Oke. Bunda Wiwin, monggo, ada yang disampaikan? Boten Ustaz, insya Allah jelas. Baik. Nah, ini dia pengenalan tanda-tanda i'rab. Jinsun, jenis.